Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmianti dengan NIM 08011182323003. Di sini saya akan menjelaskan untuk di soal nomor yang satu ini diinputkan n buah angka dicari dua nilai untuk satu untuk menyimpan digit ke beberapa bilangan terkecil dari deret muncul terakhir kali dan satu lagi menyimpan digit ke beberapa bilangan terbesar muncul pertama kali dalam deret. Kedua nilai tersebut disimpan ke variabel A dan B. Namun tidak pasti mana untuk A dan mana untuk B. Tentukan nilai A dan B supaya A pangkat B maksimum. Jadi contohnya seperti ini. Jika diinputkan N sama dengan 10, maka sini kita akan memasukkan nilai deretnya, lalu akan muncul angka terbesarnya, angka terkecil muncul di digit, lalu yang pertama dan yang terakhir. Oke, langsung saja untuk pseudocode-nya itu di sini kita buatkan dulu untuk variabelnya itu ada ni deret ni dengan tipe data integer, deret array juga menggunakan tipe data integer, lalu terkecil terbesar juga menggunakan tipe data integer, lalu untuk posisi terbesar pertama dan posisi terkecil terakhir itu menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini bikin untuk memulai program. Di sini read n di mana komputer akan membaca nilai dari variabel n. Di sini ada set length deret, n. Jadi di sini ada itu panjang dari katanya dari n-nya atau dari deretnya. Lalu selanjutnya di sini write masukkan n angka di mana komputer akan mencetak kalimat ini masukkan n angka. Lalu di sini for i sama dengan 0 to n kurang 1, itu bikin read deret index i n titik koma. Nah, di sini for i ini gunanya untuk memasukkan atau menentukan angka-angka sebanyak jumlah deret yang telah dimasukkan pada variabel n tadi. Lalu selanjutnya di sini ada write deret yang dimasukkan, write deret index 0 for i sama dengan 1 to n kurang 1, bikin write koma lalu deret index i n titik. Nah, jadi di sini kita memasukkan deret, lalu nanti dicetak untuk deret nolnya itu berapa, lalu dicek pada perulangan for i ini dimana 1 to n kurang 1. Lalu selanjutnya di sini ada terkecil ini diinisiasikan terlebih dahulu menjadi deret indeks 0, terbesar ini juga deret indeks 0, lalu untuk posisi terbesar pertama dan juga posisi terkecil terakhir itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya di sini ada for i sama dengan 1 to n kurang 1. Dibikin if deret dan indeks i kurang dari terkecil dan bikin terkecil itu sama dengan deret indeks i. Nah, lalu posisi terkecil terakhir itu sama dengan i. Jadi di sini for ini itu untuk menghitung ini untuk bagian yang terkecilnya, ini bagian terkecil dan juga posisi terkecil terakhir. Lalu ini untuk yang bagian terbesarnya sama saja. Lalu di sini untuk menampilkan angka terbesarnya dan juga muncul di digit keberapanya. Di sini menggunakan perulangan for di mana juga terdapat pernyataan kondisi if di dalamnya. Dan begitu juga untuk angka yang terkecil itu sama saja. Nah, lalu untuk terakhir di sini kita akan mencetak yang pertama dan yang terakhir. Lalu entity untuk mengakhiri program. Lalu di sini untuk flowchart-nya di mana start, lalu menuju untuk memasukkan nilai dari variabel n, lalu menggunakan perulangan for, lalu di sini ada deret index i, dan juga i++, lalu for i, dan begitu juga dengan yang ini, sama saja dengan for i sama dengan 1 to n, deret indeks i, lalu ke i++, di sini diinisiasikan bahwa terkecil itu sama dengan deret indeks 0, terbesar itu sama dengan deret indeks 1, dan posisi terbesar dan posisi deret kecil terakhir itu sama dengan 0.
Lalu selanjutnya menuju ke ruangan for yang dibuat ini gunanya untuk deret yang terkecil. Lalu selanjutnya nah, baiklah untuk selanjutnya di sini dilanjutkan di sini itu ada perulangan for di mana for yang ini gunanya untuk yang bagian deret yang angka-angka yang besar. Lalu di sini untuk menampilkan angka terkecil dan juga muncul digit ke berapanya tuh. Lalu sebenarnya di sini ada menampilkan untuk yang pertama dan juga yang terakhir. Lalu entity untuk mengakhiri program. Baiklah, langsung saja ini tampilan untuk programnya seperti ini. Nah, di sini pertama itu menggunakan hashtag include iostream untuk memanggil sintaks int, cl, dan juga nline, lalu using namespace std, lalu di sini gunakan fungsi tambah integer main, lalu ada tipe data n dengan tipe data integer dengan variabel n di sini, lalu ada deret n di sini untuk menggunakan array dengan ukuran n, lalu di sini kita masukkan ini n lalu angka, di sini ada perulangan for, ini ada deret indeks i, jadi kalau misalkan kondisinya memenuhi maka kita akan mencetak nilai dari deret indeks i ini. Lalu selanjutnya ini deret yang akan dimasukkan. Di sini kita akan menampilkan deret angka tanpa tanda koma di awal. Ini menggunakan ini. Kita cetak dulu untuk deret ke nolnya, lalu kita gunakan perulangan for, mengecek satu-satu kan. Jadi ini sama dengan 1, mengecek pada kondisi ini apakah i itu kurang dari n, lalu di sini cetak tanda koma, lalu di sini untuk deret indeks i-nya. Lalu selanjutnya ini ada cln untuk enter. Nah, lalu selanjutnya di sini kita inisialkan untuk terkecilnya itu sama dengan deret 0, terbesarnya deret 0, posisi terbesarnya pertama itu sama dengan 0, posisi terkecil dan terakhirnya sama dengan 0. Lalu untuk di sini ada perulangan for di mana i itu sama dengan 1 dengan kondisinya itu i kurang dari sama dengan n. Lalu ada i plus plus. Di sini ada if deret i itu lebih kecil itu menjadi terkecil. Lalu selanjutnya jika kondisi if ini memenuhi maka dia akan melakukan proses yang di bawahnya ini yaitu terkecil sama dengan deret indeks i. Lalu untuk posisi terkecil terakhir itu sama dengan i. Dan nanti akan menyesuaikan. Oke. Selanjutnya lalu selanjutnya di sini kan ada else if juga, else if deret indeks i sama dengan terkecil, posisi terkecil terakhirnya itu sama dengan i. Nah, lalu selanjutnya jika kondisi ini, selanjutnya adalah kondisi if di mana deret i ini lebih besar, itu namanya terbesar. Nah, lalu terbesar ini sama dengan deret indeks i. Lalu posisi terbesar pertama itu sama dengan i. Jadi di sini kita akan mengecek dulu yang bagian terkecilnya, lalu kita akan mengecek lagi ke bagian yang terbesarnya. Lalu di sini kita CA dulu untuk angka terbesarnya berapa, lalu muncul di digit ke berapa. Lalu selanjutnya di sini menggunakan perulangan for di mana di dalamnya ada pernyataan kondisi if dan juga ada if. Lalu di sini diinisiasikan ini sama dengan 0, lalu untuk kondisinya itu i kurang dari n, di mana ini tuh 0 kurang dari n, lalu dicek apakah deret indeks ini sama dengan terbesar, lalu dicek lagi apakah ini tidak sama dengan posisi terbesar pertama. Lalu di sini jika tidak memenuhi maka akan cout i plus 1. Ini tambah 1 karena indeks itu dimulai dari 0.
Lalu selanjutnya ada CR line. Di sini untuk angka yang terkecil itu caranya sama saja dengan angka yang terbesar tadi. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir di sini kita akan um, mencetak nilai yang pertama dan juga yang terakhir. Ini maksudnya kita akan menampilkan posisi terbesar pertama dan terakhir. Terkecil terakhir, maksudnya posisi terbesar pertama dan juga posisi terkecil terakhir. Nah, ini untuk posisinya itu ditambah satu karena itu tuh dari 0, jadi ditambah satu. Lalu return 0, lalu tutup kurung perawat untuk mengakhiri program. Oke, coba kita untuk build and run terlebih dahulu. Kita hapus dulu. Oke, ini untuk masukkan jumlah angka untuk deret, di sini kita samakan saja seperti di soal itu ada 10. Lalu untuk masukkan 10 angkanya, ini kita gunakan 3, 2, 7, 3, 5, 2, 4, 7, 2, 5. Nah, nanti dia akan muncul untuk deret yang dimasukkan itu, dia akan menginputkan ulang, lalu untuk angka terbesarnya itu sama dengan 7, benar, untuk angka terkecilnya itu sama dengan 2, lalu 7 ini muncul di digit ke berapa saja, itu ada 3 dan 8. Lalu untuk angka 2 ini muncul di digit ke 2, 6, dan 9. Ini ada digit 2, ini ada kedua, ke-6, dan juga ke-9. Ini spasinya kurang. Lalu untuk yang pertama itu 3, lalu untuk yang terakhir itu 9. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.